Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Bu ya, saya seorang ibu rumah tangga yang sedang mengalami puber kedua, tapi bukan kepada suami, melainkan kepada anak ABG. Saya tidak tahu kalau kedekatan kami akan seperti itu. Saya adalah cinta pertamanya buat dia, karena ini untuk yang pertama kalinya dia jatuh cinta. Ada rasa yang tidak dapat dijelaskan di antara kami. Saya bingung, saya tidak habis pikir kenapa saya bisa jatuh cinta sama anak kecil. Betapa bodohnya saya Buya. Saya tersiksa, dia selalu ada di pikiran saya. Saya selalu berdoa agar anak itu dihilangkan dari hati saya, tapi saya masih belum bisa. Padahal sudah 2 tahun dan tanpa komunikasi. Apa yang harus saya lakukan Buya? Mohon doakan saya agar hati saya menjadi baik dan dapat melakukan ibadah dengan baik. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kepada Anda yang bertanya kebersihan hati. Dan semoga Allah menjaga Anda. Karena Anda dengan hal yang semacam ini telah membawa bibit kehancuran. Bibit kehancuran di dalam rumah tangga. Yang Anda pun dengan akal Anda tidak akan mau dengan itu semuanya. Cuma Anda sendiri menyadari itu sebuah kebodohan. Dan yang harus Anda sadari bahwa semua itu tidak terjadi serta-merta. Peringatan buat semuanya. Tidak mungkin serta-merta seorang tiba-tiba langsung jatuh cinta, tidak. Dari bahasa Anda menyebutkan tentang kedekatan. Itulah yang seharusnya dihindari oleh siapapun. Tapi yang harus Anda pahami lagi lebih dalam lagi bahwasanya ada benih pengkhianatan, bahkan terjadi pengkhianatan dalam diri Anda sebagai seorang wanita. Dan ingat, yang kami hadirkan pada hikmah yang lalu, pengkhianatan membawa kehancuran, menghancurkan kejujuran, menghancurkan kesetiaan, menghancurkan keindahan, menghancurkan kebahagiaan. Cuman yang harus dicermati adalah sebabnya ini. Semoga Anda masih dijaga. Bisa saja di sana ada seorang yang dia berada di tempat yang baik sekali. Makanya jujur, keinsafan, ketulusan, kesetiaan itu penting. Mungkin sekali orang berada di lingkungan yang mulia, mohon maaf. Di lingkungan yang baik. Yang seolah-olah tidak akan ada kemaksiatan di dalamnya. Keluarga ulama, keluarga baik. Akan tapi karena hatinya liar, matanya liar, komunikasinya liar. Maksudnya liar, dia mencoba-coba. Sementara dia punya suami. Mohon maaf, Anda sudah punya suami yang halal. Kemudian mulai mencoba-coba. Memang selalu setan membisikkan terasa indah. Macam faktor menjadikan seorang perempuan mau saja dengan yang demikian. Kenapa? Di saat dia disenangi oleh seorang anak muda, barangkali dia merasa, oh saya akan jadi muda lagi. Saya cantik, saya dihargai, saya ini dibanding-bandingkan dengan suami. Padahal itu sungguhnya adalah bisikan setan. Dan itu sebuah kebusukan. Anda berani bertanya, Anda istimewa. Tapi di sini akan kami hadirkan, kami cambuk. Bahkan itu karena kebusukan. Anda tidak tahu khianat. Itu belum terjadi apa-apa. Kalau sampai terjadi berduaan dengan laki-laki tersebut, sampai na'udzubillah, itu kan sampai hukumnya hukum kehinaan rajam. Khianat kepada Allah. Khianat kepada suami. Dan ada orang yang karena mengentengkan urusan komunikasi, na'udzubillah. Urusan komunikasi. Anda mungkin orang di luar. Kami ingatkan, siapapun tidak boleh terlena. Bisa saja di sebuah tempat yang bagus. Tapi karena dia mencoba-coba berkomunikasi. Tapi sebelum komunikasi, mohon maaf kalau dilacak kembali adalah bisa saja tontonan dia. Melihat hal yang diharamkan. Gambar-gambar yang tidak pantas. Sehingga dia penasaran. Ingin melihat ini. Akhirnya mencoba punya kenalan. Setelah punya kenalan dia kepencot. Jatuh cinta dan seterusnya. Baik, ini semua kembali kepada hati. Hati yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan katakan. Kan cinta itu dari Allah. Oh, tidak. Betul, cinta dari Allah. Tapi ada mukaddimah. Orang nggak mungkin langsung mencintai. Mohon maaf, kita melihat seorang perempuan cantik dalam sebuah televisi, langsung saya jatuh cinta. Ya enggak. Karena apa? Setelah itu komunikasi. Ada komunikasi, bukan sekedar komunikasi lewat zahir, tapi tidak batin yang berkomunikasi. Dan bagi seorang istri kami ingatkan.
itu akan merusak rumah tangga Anda. Bisa jadi suami Anda akan menjadi tidak percaya kepada Anda sepanjang masa. Ada anak di bawah naungan Anda barangkali. Karena apa? Pengkhianatan itu adalah pedih sekali. Sehingga di dalam Islam bagaimana hukumnya orang berkhianat semacam itu. Maka himbauan kami adalah kepada yang bertanya, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan kalau Anda masih belum merasa nggak nyaman dengan laki-laki itu, berarti Anda belum ada penyesalan di hati. Kalau masalah urusan cinta, itu Anda gunakan nalar Anda. Bahwasanya itu tidak mungkin. Anak-anak, kita ada sedikit pendidikan tentang cinta. Bagaimana pendidikan cinta itu? Orang mencintai harus berpikir tentang keabadian. Bagaimana cinta itu selamanya? Tentunya mengarah kepada pernikahan. Nah, kalau seperti Anda saat ini, apa yang Anda bidik di balik itu semuanya? Itu bukan murni cinta, akan tapi ada syahwat. Anda menikmati dulu waktu komunikasi dengan dia. Karena dia lebih muda dari suami Anda barangkali. Dia lebih ganteng barangkali, dan seterusnya. Anda harus paham, harus sadar bahasanya halus sekali setan menjerumuskan. Yang jelas itu membahayakan. Dan semoga Allah menjaga Anda. Menjaga suami Anda. Jangan sampai suami Anda mengetahui hal yang demikian itu. Akan tapi kadang, na'udzubillah, kalau sudah ketahuan dan sebagainya oleh siapapun. Allah yang jelas ini yang Anda sadar. Bukan karena takut dilihat manusia. Ada sebagian orang itu pun tidak menyesal. Anda sadar, hari ini Anda insaf, Anda istimewa, Anda tobat, Anda menyesal, Anda bodoh. Tapi ada orang kalau tidak kepergok, tidak pernah ada penyesalan. Busuknya, kalau tidak kepergok, tidak ada penyesalan. Anda sudah menyesal, Anda bertanya, Anda ingin menghilangkan, percaya akan hilang itu semuanya. Dan semakin dekat pada Allah, banyak zikir. Ada orang melakukan kehinaan, sampai hari ini mungkin masih berkomunikasi. Ingat, ada Allah yang melihat. Jangan sampai di saat dipergokoi oleh suami, dipergokoi oleh siapapun, baru mengatakan ampun, bukan itu. Ingat pada Allah. Demi kebahagiaan rumah tangga Anda. Kebahagiaan di dunia. Kemudian, semakin Anda menjaga mata Anda dari yang haram, semakin indah orang yang Anda cintai. Dan semakin Anda melihat, semakin Anda merendahkan pasangan Anda. Itulah mungkin seorang suami, kenapa kok marah sekali. Dan mungkin tidak akan bisa lupa dengan kejahatan pengkhianatan. Kenapa? Karena itu adalah dia di bawah naungannya. Suami Anda adalah Anda di bawah naungannya. Tentu amarahnya sangat besar. Amarahnya sangat besar. Bisa menjadikan hilang cinta yang selama ini Anda bangun. Hilang kepercayaan. Hilang semuanya. Karena kebodohan Anda. Cukup saat ini. Anda sudah menyesal. Dan harus Anda bisa melupakannya. Melupakannya itu mudah bagi kalau Anda punya penyesalan dalam kepada Allah. Melupakannya mudah kalau Anda punya penyesalan dalam kepada Allah. Bahasanya itu khianat kepada suami. Khianat kepada suami. Dan ingat kepada siapapun. Selagi itu melanggar Allah. Kemudian ada pengkhianatan pada pasangan. Dan itu melanggar Allah. Itu adalah dosa yang sangat besar. Yang rusak apa nanti? Yang rusak adalah keluarga. Yang rusak kehidupan. Jangan sampai tiba-tiba hilang cinta dari suami Anda. Apalagi mungkin Anda sudah punya anak. Bagaimana Anda membangun kembali sesuatu yang sudah rusak. Begitu sebaliknya kami ingatkan kepada kaum pria. Ingat takut pada Allah. Jangan suka main-main perempuan. Tiba-tiba sampai perempuan itu jatuh cinta. Sementara dengan cara yang haram. Tidak. Hanya ada halal cara untuk bercinta. Hanya ada cara bercinta yang halal. Kalau Anda seorang laki-laki menghendaki seorang perempuan dengan pernikahan. Seorang perempuan dengan laki-laki harus dengan pernikahan. Artinya apa? Aku akan mencintai dia untuk sebuah pernikahan. Kalau tidak, tidak. Artinya apa? Menikah baru setelah itu membangun cinta. Tapi ingat, kebusukan akan tetap kebusukan. Ada wanita yang susah dimuliakan. Dia pun berada di tempat yang mulia. Di tempat yang mulia. Tapi tetap saja dengan kehinaan. Karena memang nasibnya nasib hina. Tapi ingat, Allah Maha Kasih. Kembalilah kepada Allah. Ada orang yang memang begitu baiknya wanita tersebut. Biarpun dalam lingkungan kebebasan masih dijaga. Anda masih dijaga oleh Allah. Insya Allah. Karena apa? Anda mungkin di lingkungan bebas di luar. Tapi Anda masih derajat seperti itu. Dan mungkin belum terjadi apa-apa. Hanya tiba-tiba hati Anda berubah. Insya Allah Anda termasuk dijaga oleh Allah. Anda semoga orang yang mulia. Harapan kami semacam ini. Intinya adalah hati-hati urusan hati. Hati-hati urusan hati jangan diobral. Jangan mencoba-coba komunikasi. Kalaupun seandainya Anda tidak terpengaruh. Ketahuilah Anda mempengaruhi orang. Dan menjadikan dia berdosa nanti. Termasuk Anda mungkin seorang laki-laki. Anda berkomunikasi dengan perempuan yang sudah punya pasangan. Na'udzubillah, Anda merusak hatinya. Hati-hati. Jangan berkomunikasi yang membangkitkan syahwat atau menjadikan tubuhnya cinta dan seterusnya. Kita semua amanat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kita punya amanat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda menjadi wanita solehah, suami Anda tetap mencintai Anda, dan semoga Allah menambahkan kecintaan Anda kepada pasangan Anda. Indah di dunia hingga kelak di surga. Nuhibbukum fillah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam dan solawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam berdakwah. Begini Buya, saya ingin bertanya, selalu yang terus di pikiran kami, bagaimana caranya meminta maaf atau bahkan punya utang kepada orang yang sudah di mana dia berada atau bahkan sudah meninggal dunia. Atau sebaliknya ada orang lain memiliki kesalahan dengan kami dan punya utang dengan kami, apakah penyelesaiannya bisa dengan mengikhlaskan, ya Allah mereka punya salah kepada kami, saya maafkan, dan mereka punya utang pada kami, saya lunaskan. Apakah ini sudah selesai? Dan mengenai ibadah-ibadah yang berlalu juga banyak sekali perintah-perintah Allah yang pernah kami tinggalkan atau bahkan larang-larangan pernah kami kerjakan. Bagaimana cara melunasinya, menyelesaikannya? Ada bilang hanya bisa diselesaikan di dunia, kalau sudah masuk akhirat sudah tidak bisa lagi. Itu saja Buya yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dosa yang dilakukan seorang hamba, jika belum diampuni oleh Allah di dunia, maka akan tampak di saat dia berada di alam barzah. Dan akan berlanjut hingga nanti masuk neraka. Dan sungguh Allah Maha Pengampun, bisa saja Allah mengampuni kapan saja. Bisa saja di dunia dan juga nanti di akhirat. Dan memang bagi ahli iman, hukuman neraka adalah pengampunan. Jadi ahli la ilaha illallah masuk neraka nanti akan diangkat. Tapi jangan sampai ada di antara kita mengendengkan neraka pedih. Maka yang cerdas dari ahli iman adalah ya hari ini. Selagi nyawa masih ada di kandung badan kita, yuk kita bertobat. Cuman tobat itu ada caranya. Tobat urusan dosa kepada Allah. Dan tobat urusan dosa dengan sesama manusia. Kalau tobat urusan sesama manusia, harus kita selesaikan dengan sesama manusia. Kalau kita pernah mengambil hartanya, ayo kita kembalikan. Cuman tadi pertanyaannya adalah, kita berbuat salah pada seseorang, tapi orang itu sudah tidak ada. Tidak kita temukan. Untuk minta maaf tidak mungkin. Atau orang sudah meninggal dunia. Jika itu dosanya adalah dosa kita berbuat mencaci atau menggunjing dan seterusnya, maka jika dosanya dosa bukan dosa maliyah, bukan dosa harta, bukan dosa fulus uang, maka cara meminta maaf kita adalah dua. Dengan dua hal, lakukan dua hal. Yang pertama, Nabi mengatakan, mohonlah ampun untukmu dan untuknya. Jadi kalau kita beristighfar ditambahi, Allah ampuni aku dan ampuni dia. Ampuni aku dan ampuni dia. Dia yang pernah berbuat salah kepada kita tadi. Ampuni aku dan dia ya Allah. Kalau kita berbuat salah pada dia, kita berbuat salah pada seseorang yang orang itu sudah tidak ada di hadapan kita, hilang. Seperti kita menggunjing, maka ya Allah ampuni dia, ampuni aku dan dia. Kemudian kalau itu bentuk gunjingan, ngomongin jelekan dia, maka yang kedua adalah kita ganti membicarakan kebaikan di tempat kita bicarakan kejelekan dia. Urusan dengan manusia, kalau itu urusannya harta, uang, orang yang sudah tidak ada di hadapan kita, hilang. Kalau meninggal dunia dilihat, kalau masih ahli warisnya, berikan pada ahli warisnya. Biarpun kita tidak harus menjelaskan bahwasanya itu uangnya kita ambil, tidak. Kalau jumlah besar dan sebagainya, tinggal mengatakan bahwasanya ini adalah, bisa saja kita mengatakan utang yang kita bawa dan seterusnya. Kita berikan pada keluarganya.
Kalau orang sudah tidak ada sama sekali, dan itu harus ada urusan dengan harta, maka jika ada satu negara yang aman, negara bisa dipercaya, kita titipkan uang itu di Baitul Mal atau di negara, supaya dijaga, supaya kita lepas. Intinya, kalau itu urusan harta, kita hendaknya segera melepaskan daripada genggaman kita. Karena kalau di genggaman kita, takut kita mati, nanti akan diwaris oleh anak-anak kita. Kita berikan ke negara agar dijaga. Atau, kalau tidak kita beri negara, boleh kita sedekahkan uangnya orang. Yang orang yang sudah tidak ada. Atau naudzubillah kita pernah ngambil belinya orang. Orang yang sudah tidak ada. Nggak ada ahli warisnya. Maka kita bisa bersedekah ke tempat-tempat yang baik. Masjid, pesantren, dan sebagainya. Cuman catatannya apa? Kalau ternyata mereka tiba-tiba nongol, ketemu lagi, maka kita wajib menggantinya. Yang lalu jadi sedekah. Teman sekarang tinggal kita minta maaf atau kita akan menggantinya nanti. Kalau ternyata sampai kita mati pun tidak ketemu dia, sudah aman. Kita tidak membawa hartanya orang. Semacam itu. Nah, kemudian kebalikannya. Ada orang berbuat salah kepada kita. Ya sudah kita maafkan, lapang hati. Kita doakan dengan doa kebaikan. Supaya tidak menyimpan dendam di hati kita. Mengambil harta kita dan seterusnya. Hilang dia. Tidak ada lagi. Nggak pernah dengar kabarnya dan sebagainya. Oh ya, boleh. Anda bagus sekali kalau Anda memaafkan. Akan jadi pahala untuk dia. Tapi jika urusan harta, urusan materi, kalau ada orang yang mengambil harta kita, pinjam uang kita lalu dia tidak kembali-kembali, maka kalau kita ingin memaafkannya, hendaknya kita memberitahu dia di saat kita memaafkannya agar dia tidak merasa terus bersalah, lalu dia merasa bersalah, akhirnya biasa merasa bersalah sehingga mengecilkan dosa tersebut. Artinya gini, dia pinjam uang pada kita 10 juta. Dia tidak bayar. Dan dia tidak bayar, dia tahu itu utang. Dia sebetulnya kan dia ngerti kalau dia kurang ajar. Sehingga sampai setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun dia nggak bayar. Dia setiap ingat utang, ingat dia pernah punya utang. Cuman hati sudah keras, tidak ingin membayar lagi sudah. Dipikir yang punya uang lupa. Wah, ini busuk hatinya. Padahal di sini sudah Anda bebaskan. Karena apa? Biarpun Anda sudah membebaskan, tapi hatinya dia masih merasa masih punya utang dan dia tidak peduli dengan utang. Mati hatinya. Maka kalau kita membebaskan utang, sampaikan dari bersangkutan. Ya akhi, mohon maaf. Kamu punya utang padaku 10 juta. Aku melihat kamu memang kurang rezeki, kurang ini. Semoga Allah memberimu kelapangan rezeki. Setelah ini aku bebaskan hutangmu tidak dibayar. Ngasih tahu, biar hatinya plong. Sebab kalau kita tidak beritahu, apa efeknya tadi? Dia masih merasa punya utang, kemudian dia cuek dengan itu semuanya. Sehingga dia seperti orang masih berdosa. Karena dia cueknya hati, rusaknya hati. Nah, seperti itu. Jadi hendaknya kita beritahu. Seperti itu kalau memang Anda ingin membebaskannya. Tapi kalau urusan dia mencaci, menggunjing Anda memaafkan, Anda doakan dengan doa kebaikan, biar hati Anda bersih, indah. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim dan dijauhkan dari kezaliman. Hidup kita sehingga hidup kita indah di dunia hingga kelak di surga. Wallahu a'lam bishawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, telah masuk satu penelpon, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dengan siapa dan dari mana? Dari hamba Allah dari Bandung. Silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Mudah-mudahan sebelumnya Buya dan keluarga besar Al-Bahjah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Buya. Kami hamba Allah dari Bandung. Pekerjaan kami sebagai supir. Jika ditugaskan antar barang keluar kota itu biasanya kami minta uang terlebih dahulu ke bendahara kantor. Atau sebelum diminta kami sudah dikasih sama atasan kami duluan, itu uang ongkos bensin dan uang tol. Tetapi saya dan kebanyakan supir yang lain juga, kami waktu di jalan nanti, jika kami lihat jalan tersebut tidak macet, kami lebih memilih jalan biasa gitu ya, tidak lewat tol. Dan uang tol tadi kami simpan, karena atasan kami juga tidak memberi peraturan khusus untuk tol. Yang penting tersebut
tujuannya sampai gitu, sampai di tujuan dalam waktu yang ditentukan. Dan kami sebagai supir juga sudah tahu jalan-jalan pintas. Meski tidak pakai tol, jadi tidak akan terlambat. Nah, pertanyaan saya, gimana itu Buya? Hukumnya Buya? Boleh nggak kami seperti itu Buya? Baik, kejujuran adalah segala-galanya. Kejujuran adalah segala-galanya. Beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang bentuk pengkhianatan. Seorang anak disuruh oleh ibunya belanja, lalu uang lebihannya tidak dikembalikan. Itu adalah belajar khianat dari dini. Anda jadilah sopir yang jujur. Anda tinggal bercerita kepada bos, kepada atasan bahwasanya saya tadi tidak lewat tol. Anda hebat. Bekerja bukan hanya sekedar Anda mendapatkan gaji, akan tapi Anda juga ingin menjadikan bos ini adalah juga lestari usahanya, bisnisnya. Karena itu sebetulnya halus itu nanti akan berkembang bukan urusan begitu. Disuruh belanja nanti akan cari belanjaan yang lebih murah, tapi harganya kepada bos tetap saja mahal. Bentuk pengkhianatan baru lagi nanti. Halus nanti. Misalnya bos pengen menyuruh belanja sesuatu. Harganya aslinya 7.000. Bos sudah ngerti harganya 7.000. Ternyata kita diam-diam mencari harga yang lebih murah. Supaya kelebihannya, selisihnya nanti akan kita ambil. Itu bentuk khianat. Kita ditugasi kok, sudah ada gaji. Kecuali beliau mengatakan bahwasanya, atau Anda terus terang, bos, kalau nggak lewat tol gimana uangnya? Kalau dia mengatakan untuk kamu, ya sudah sah. Kalau tidak, Anda berkhianat. Karena ada tambahan uang tol itu adalah memang untuk diletakkan di tol. Jadi ayo belajar jujur. Jujur itu penting, mahal jujur itu. Kalau orang tidak jujur, jadi apapun tidak jujur. Jadi pengurus masjid tidak jujur. Khianat. Dan khianat menjadikan keras hati. Dan khianat itu luas macam-macam. Ada khianat dengan Allah, khianat dengan sesama. Nanti mengembang khianat kepada anak, khianat pada istri, dan seterusnya. Itu masalah khianatan. Jadi Anda jujur bahwa setelah mendapatkan uang, Anda jangan ngomong supir-supir yang lain. Anda sendiri belajar jujur. Bahwasanya bilang kepada bos bahwasanya tadi saya mencoba lewat bawah. Dan ternyata nggak harus pakai tol. Berarti sisa uang 300 ribu, berapa puluh ribu untuk tolnya misalnya. Anda sampaikan kalau baru mengatakan ambil. Atau Anda dari awal mengatakan, ini kan uang tol ya, uang ini. Kalau seandainya saya tidak naik tol gimana? Loh, ngomong begitu saja. Kenapa susah? Nah, di saat Anda tidak berani ngomong, sebetulnya Anda pengen mengambil dengan cara halus, dengan khianat, iya kan? Kalau ada orang ngomong saja nggak berani, berarti ada tersembunyi di hati yang ingin khianat. Nah, ini ada orang disuruh sama bosnya menaikkan harga. Bahkan lebih parah lagi nanti kong kali kong. Dengan penjualnya itu sudah ada kesepakatan. Jadi dikasih hadiah sama penjualnya, biar kita belanja ke sana. Akhirnya bukan jujur. Kita bukan berjuang sebagaimana semestinya. Sebab saya sudah dapat gaji. Saya dapat nyoba, dapat gaji. Saya pegawai negeri dapat gaji. Tapi bisa mengambil harta dengan cara yang haram, dengan cara semacam itu. Bentuk pengkhianatan halus. Disuruh belanja naikkan harga. Dan seterusnya. Uang makan, bilang kalau uang makan, untuk makan. Selebihnya sampaikan. Uangnya lebih gimana? Kalau bos mengatakan, nggak apa-apa diambil ya. Ya sudah, terima kasih. Alhamdulillah. Atau Anda tidak makan, mohon maaf. Ini uang makan. Ternyata setelah itu ada orang ngasih nasi kotak dan Anda tidak makan. Anda sampaikan apa yang terjadi pada bos Anda. Percaya kepada Anda. Percaya kepada Anda. Dan berkah hidup Anda, keluarga Anda. Dengan kejujuran semacam itu ya. Semoga Allah memberikan kepada Anda kejujuran, ketulusan, keindahan ya. Sehingga hidup Anda berkah ya. Jangan biasa khianat sekecil apapun. Khianat yang kecil, kalau sudah menjadi biasa, akan menjadi khianat yang besar. Dan khianat maknanya luas. Jauhlah dari berkhianat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.